Lagi-lagi ini soal sampah. Yes, sampah di Kabupaten Bangkalan belum selesai. Tahun 2020, TPA Sampah Puluh ditutup oleh warga, yang kemudian menurut informasi yang saya tangkap dialihkan ke daerah Punajih, ditutup lagi oleh warga. Dialihkan ke daerah Kikir, ditutup oleh warga. Dialihkan ke daerah 10, ya, ditutup lagi oleh warga. Hingga saat ini sampah-sampah sekota Bangkalan dialihkan ke daerah Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Dan menurut informasi yang saya tangkap, kurang lebih 3 hari yang lalu ditutup lagi oleh pemuda dan warga desa Parseh setempat. Tamu 0% podcast kali ini adalah perwakilan pemuda dan juga warga desa Parseh akan mengklarifikasi kenapa ditutup. Langsung saja saya sapa Mas Ahmad Fatoni, perwakilan pemuda desa Parseh dan warga desa Parseh. Kabar baik Mas Fatoni? Alhamdulillah baik. Selamat datang di 0% podcast Iya. ya. Mas Fatoni, saya mendapatkan informasi bahwa kurang lebih 3 hari yang lalu Anda dengan pemuda dan warga desa Parseh ya, menutup akses masuk truk sampah yang akan membuang sampah di daerah Parseh. Benarkah demikian? Iya, itu benar. Jadi truk sampah itu emang ditutup, emang diberhentikan untuk mengakses pembuangan sampah di daerah tersebut. Jadi yang menutup itu oleh seluruh warga dan juga jajaran tokoh masyarakat dan seluruh para pemuda desa Parseh. Ini kan menjadi persoalan bukan hanya masyarakat desa Parseh saja. Ketika tempat pembuangan sampah di Parseh ditutup, akan menjadi persoalan seluruh warga kota Bangkalan. Ketika ditutup, Bangkalan akan kembali banjir sampah. Anda tidak memikirkan hal itu. Kenapa ditutup? Jadi alasannya ditutup itu karena pada sebelumnya itu tidak ada komunikasi yang jelas. Jadi tidak ada komunikasi yang jelas di sini maksudnya pembuangan sampah itu selama 2 minggu itu hanya dibuang saja. Tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat, warga sekitar dan juga kepada jajaran pemuda yang ada di sana. Jadi setelah dapat 2 minggu baru ada komunikasi dari DLH tersebut. Oke, Anda menyebut DLH. Ya. Berarti komunikasi DLH dengan tokoh masyarakat dan warga setempat dan juga pemuda baru dilakukan setelah 2 minggu dibuang. Ya, jadi setelah pembuangan baru ada komunikasi. Oke, begitu. Bagaimana ketika ada komunikasi? Apa yang disampaikan oleh DLH? Jadi dia itu ingin meminta izin. Minta izin untuk pembuangan sampah di daerah Parseh. Setelah 2 minggu dibuang ya? Oke. Jadi dengan bersikeras warga Parseh dan juga tokoh masyarakat itu menolak dengan adanya pembuangan sampah di sana karena dari awal itu tidak ada komunikasi yang jelas sehingga di adat Madura itu sudah itikat yang jelek itu. Itikat kurang baik begitu Itikat ya, kurang maksud baik, Anda ya. ya. Belum ada konfirmasi, komunikasi dan juga rembuh dengan tokoh masyarakat dan sejumlah pemuda begitu ya. Iya. Moro-moro langsung dibuang. Kemudian setelah dibuang baru minta izin begitu maksud Anda. Iya, maksud saya. Oke, baik. Alasan menutup selain tidak adanya komunikasi tersebut, ini apa? Alasannya itu dapat berdampak, maksudnya berdampak ke masyarakat itu seperti dapat menimbulkan penyakit mungkin ya dari asap-asap itu karena pembuangan sampah itu hanya dibakar di saja itu. Oh, jadi selama 2 minggu ini hanya dibakar begitu Hanya saja? dibakar, tidak ada pengolahan yang jelas. 2 minggu ini? Iya. Dibuang dan dibakar? Iya. Nih, lokasinya di mana sih? Agak tinggi, rendah, atau bagaimana pembakarannya itu? Itu lokasinya tinggi, agak tinggi. Jadi ketika dibakar itu kan akan mendampakkan polusi udara yang menyebarkan penyakit ke masyarakat. Karena hanya dibakar begitu saja. Hanya ya? dibakar begitu saja. Anda punya video pembakaran sampah yang dilakukan oleh ini? Ada. Nanti bisa kita tayangkan.
Selain tidak ada rembuk terlebih dahulu dari DLH seperti apa yang Anda sampaikan, dan juga dampak polusi udara dan pengelolaan yang tidak jelas, hanya dibakar begitu saja, apalagi alasannya kenapa Anda begitu menolak? Ini akan menjadi permasalahan bagi seluruh warga kota Bangkalan loh. Bangkalan akan banjir sampah loh. Jadi alasan yang lain itu bisa berdampak ke wisata Bukit Jedih. Yang awalnya Bukit Jedih itu terkenal di kalangan desa-desa luar atau wilayah-wilayah luar yang ingin berkunjung. Ketika ada sampah itu mungkin akan berdampak kekurangan yang ingin berkunjung. Wisatawan begitu ya. Karena mungkin akan tercium juga bau sampah. Tercium bau-bau sampah dan juga sudah pasti banyak lalat-lalatnya, tikus dan hewan-hewan yang lainnya. Oke. Baik, saya ingin tahu lebih dalam terlebih dahulu. Sekarang situasinya seperti apa selama 2 minggu ini dibuangi sampah di sana? Situasinya itu ya hanya dibakar saja, tidak ada pengelolaan yang jelas dari DLH. Hanya dibiarkan begitu saja, dibuang dari truknya itu, dibuang ke Jedih di Parse itu, sudah ditinggalkan, dibakar sudah, seperti itu. Begitu saja? Iya, tidak ada pengolahan yang jelas. Kedepannya itu seperti apa, apakah nanti bisa didaur ulang, itu tidak ada. Seandainya, ya, sekarang tempat pembuangan sampah di daerah Parse ini kan ditutup. Iya. Karena tidak ada pengelolaan dan lain sebagainya. Seandainya dari pihak DLH ataupun swasta ada MOU dengan tokoh masyarakat setempat dan juga pemuda dilibatkan, akan dikelola dengan baik. Apakah akan tetap ditutup atau mau dibuka? Jadi saya mewakili pemuda Parse ini ya, itu tetap menolak dengan keras. Karena sudah terbukti di TPS-TPS yang sebelumnya itu seperti di Bulu maupun di Bunaji, Geger, 10 itu tidak ada pengelolaan yang jelas. Jadi mungkin itu ya hanya omongan saja. Mungkin sebelumnya belum ada MOU yang jelas mungkin. Kalau sekarang misalkan ada MOU walaupun bukan dari pemerintah, dari pihak swasta misalkan, tetap menolak. Kenapa? Ini kan bagus juga, dapat menghadirkan satu lapangan pekerjaan bagi warga desa Parse. Karena jajaran pemuda dan juga tokoh masyarakat di Parse itu berencana untuk mengelola wisata Bukit Jedih tersebut. Sehingga Bukit Jedih itu bisa menjadi lebih bagus di mata orang lain juga, sehingga banyak wisata yang datang ke Jedih tersebut. Oke, tapi kan kalau dikelola dengan baik tidak mungkin menimbulkan polusi udara kalau pengelolaan dengan baik, betul begitu kan? Dan ini akan menjadi satu lapangan pekerjaan juga bagi warga desa Parse, kan begitu kan, bagus juga. Apakah tetap akan ditolak? Tetap ditolak, karena ya masa ada wisata yang satu lokasi dengan pembuangan sampah. Sehingga mungkin saja pembuangan sampahnya itu meskipun dikelola pasti ada bau-bau yang menyebar kemana-mana. Pembuangan sampah ini sudah satu lokasi dengan bukit wisatanya itu. Oh begitu. Jadi mungkin wisata yang datang ke sana itu pasti mencium bau-bau yang tidak enak. Meskipun dikelola dengan baik. Yang namanya sampah ya pasti meskipun dikelola pasti ada bau-baunya yang tidak enak. Gitu ya. Jadi pernyataan sikap ini ya. Ya. Anda sebagai representasi dari pemuda-pemuda desa Parse. Ya, pemuda dan Parse. juga warga begitu ya, bahwa pernyataan sikapnya adalah tetap menolak. Tetap menolak dengan apapun keras. Alasannya. Ya, apapun alasannya. Oke, seandainya nanti tetap dibuangi oleh DLH misalkan, itu apa yang akan Anda lakukan? Apabila itu tetap dilakukan, mungkin kedepannya ini akan ada aksi-aksi demonstrasi yang lebih frontal lagi daripada sekarang ini. Mungkin nanti bisa demo ke sana nanti. Oke, jadi sudah tidak ada tawar-menawar lagi begitu ya? Tidak ada. Tetap ditolak dibuang di daerah Parse begitu. Ditolak dengan keras. Oke, baik. Baik, teman-teman semuanya, viewers dan subscribers ya. Sekarang saya ingin mendengarkan dan juga saya ingin meminta Mas Fatoni apa yang penting untuk didengarkan oleh pemuda-pemuda di desa Parse dan juga warga desa Parse, dan apa yang penting untuk didengarkan, barangkali ada yang mau disampaikan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dan seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan. Monggo. Yang pertama untuk pemuda Parse,
kedepannya lebih kompak untuk mengawal kasus pembuangan sampah yang terjadi di Desa Parseh ini. Kemudian untuk DLH, kalau bisa di masing-masing titik itu atau daerah harus ada TPS-nya masing-masing dan pengelolaan yang jelas. Sudah. Maksudnya itu bagaimana? Di masing-masing daerah itu maksudnya bagaimana? Sampah dibuang tidak hanya satu tempat atau bagaimana? Ya, jadi di masing-masing daerah itu sampah tidak hanya dibuang di satu lokasi, di satu tempat. Oke. Jadi harus di masing-masing daerah harus ada TPS-nya masing-masing. Oh gitu. Iya. Dan harus ada pengelolaan Dan yang jelas harus di ada situ. pengelolaan yang jelas. Sehingga tidak memberatkan ke lokasi yang ditempatkan sampah itu. Sehingga juga bisa menyerap tenaga kerja begitu ya Iya. di desa yang dibuangi begitu ya. Iya. Dan membuka lapangan pekerjaan juga begitu maksud Anda ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Ahmad Fatoni. Teman-teman semuanya, viewers dan subscriber setia, juga warga Bangkalan yang saya cinta sayangi, mari bersama-sama kita bersatu padu untuk bagaimana menyelesaikan persoalan sampah di Kabupaten Bangkalan ini. Dan semoga ke depan persoalan sampah di Kabupaten Bangkalan ini cepat selesai ya, tidak pindah-pindah terus ya tempat pembuangannya. Baik, terima kasih. Sehat, sukses, dan murah rezeki selalu, Mas Ahmad Fatoni. Terima kasih sudah hadir di 0%.